Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Mufidah Utami, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magelang, akan melakukan diseminasi budaya positif. Seperti apa videonya? Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi calon guru penggerak dalam tema disiplin positif. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan Bapak Ibu Guru untuk dapat menjadi audien dalam diseminasi calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Mufidah Utami, Ibu Siti Astuti, saya Sri Baciti, dan Pak Gubernur Widaya. Di sini nanti kami akan menyampaikan beberapa hal terkait disiplin positif atau budaya positif untuk sekolahan kita agar menjadikan budaya untuk kita sebagai guru serta untuk anak-anak kita. Kemudian acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga pemaparan materi, acara yang keempat adalah praktik. Acara yang pertama pembukaan, mari kita buka acara pagi menjelang siang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara dari awal sampai akhir dapat kita lalui dengan lancar dan tidak ada halangan satu hal apapun. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Usman Asari. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini, yang saya hormati calon guru penggerak. Yang pertama adalah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita kesempatan serta kesehatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini para CDP mengundang Bapak Ibu dan kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari yang beragama Islam kita ikhlaskan dengan membaca takbir bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya Pak tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tinggi, duduk, dada, tinggi, duduk, Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada para calon guru penggerak dalam mengadakan kegiatan disiplin positif atau aksi nyata disiplin positif, yang tentunya yang kita harapkan sebagai kepala sekolah nanti Bapak Ibu bisa mendiseminasikan dengan baik kepada Bapak Ibu guru, yang selanjutnya nanti disiplin positif tersebut bisa diterapkan di lingkungan SMP Negeri 1 Nabla. Jadi tidak hanya sebatas teori, tapi nanti diterapkan bersama-sama. Untuk yang selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih calon guru penggerak yang bersedia mengikuti pendidikan guru penggerak dan PGP ini dengan baik di sela-sela kegiatan Bapak Ibu sebagai seorang guru yang harus mengajar dan melayani murid.
Bapak Ibu bersedia meluangkan waktu sore hari malam hari untuk mengikuti rangkaian kegiatan pernikahan guru penggerak. Selanjutnya saya berpesan pada Bapak Ibu guru calon guru penggerak agar tetap semangat dan bisa membagi waktu antara kegiatan di sekolah dan kegiatan di PPP, karena ada hal yang harus dikerjakan dan wajib dikerjakan, juga ada yang harus didahulukan atau diakhirkan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat prioritas yang baik sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya ulangi kembali. Yang pertama, tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih, dan nanti mohon Bapak Ibu guru calon guru penggerak bisa memberi contoh kepada guru yang lain dan bisa menggerakkan guru yang lain untuk melaksanakan yang terutama adalah pada saat ini kan sedang disiplin positif ya. Nanti kita akan di sekolah dan di kawan Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fida Utami, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di dalam kegiatan kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Lalu, apakah tanggung jawab kita sebagai guru itu? Yang pertama, berawal dari menciptakan suatu lingkungan yang positif, di mana warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Nanti di situ akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan menurunkan karakter-karakter baik dari warga sekolah, dan dari situlah yang akan menimbulkan budaya positif. Budaya positif sendiri itu budaya positif di sekolah merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang sangat positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Realitasnya, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang ternyata memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup.
Kemudian yang kedua yaitu penguasaan. Yang ketiga yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat yaitu kesenangan. Yang kelima yaitu kebebasan. Kemudian yang ketiga, semua perilaku itu memiliki tujuan atau teori motivasi perilaku manusia. Kita bertingkah laku itu tentu saja mempunyai arah dan tujuan. Yang pertama yaitu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan motivasi eksternal. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu juga merupakan motivasi eksternal. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri, kita berperilaku melakukan suatu tindakan untuk menghargai diri sendiri, itu merupakan motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita atau tujuan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu semua, mari kita belajar menentukan. Di sini ada contoh dua kasus atau dua kejadian. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, dijemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pembelajaran. Menurut Bapak Ibu, apakah itu suatu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu yang kedua, mengganti menuliskan catatan teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua yaitu konsekuensi. Nah, lalu berikutnya itu ada 5 posisi kontrol terhadap murid. Kita sebagai guru tentu punya tempat atau posisi saat menghadapi murid. Apalagi misalnya murid tersebut melakukan sebuah pelanggaran atau sebuah kesalahan. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Di situ ada contoh gambar di mana guru sebagai penghukum. Lalu yang kedua yaitu sebagai pembuat murid merasa bersalah. Kemudian selanjutnya yaitu posisi guru sebagai teman. Yang keempat posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum. Biasanya kalau posisi guru sebagai penghukum itu nada bicaranya nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mungkin bisa aja matanya melotot dan jadi menunjuk-nunjuk atau menghardik. Contohnya, misal ada anak terlambat, kata-katanya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini contoh kalimat yang menunjukkan posisi guru sebagai penghukum. Di situ nanti murid akan merasa marah, mempunyai dendam, ataupun akan bersifat agresif. Selanjutnya, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya ada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh bisa merapat pada anak dan lesu. Nah, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Lalu di situ mungkin murid akan merasa bersalah, gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Misalnya kalau ini, apa kamu tidak kasihan nanti kalau ibu ditegur dengan misalnya guru lain seperti itu. Lalu yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Yang namanya teman berarti di sini ramah, akrab, bercanda.
Bahasa tubuhnya bisa merapat, mata dan senyum jenaka, guyon. Lalu contohnya, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru atau Bu Guru bantu sambil senyum-senyum, tapi tidak senyum-senyum sendiri. Di situ murid bisa merasa senang, akrab dengan guru, namun ini menjadi ketergantungan. Nah, di sini juga posisi tenang ini sebenarnya bagus, tapi ada kalanya jika seorang murid mengidolakan guru itu dan suatu ketika kok guru itu melakukan yang mengecewakan murid, maka di situ murid akan merasa sangat kecewa. Di sini posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Lalu contohnya, misal anak melakukan kesalahan, tahu peraturannya apa, konsekuensinya apa. Nah, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Posisi guru sebagai manajer di sini bisa dengan nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, bisa mendekati murid. Contohnya, kita bisa menanyakan apa yang kita yakini, menanyakan kembali keyakinan kelas apa yang telah kita buat atau kita sepakati bersama. Lalu pada murid, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita tanyakan kepada murid. Karena sudah membuat keyakinan, sudah tahu kesalahannya, otomatis murid akan mengingat-ingat dan akan melakukan apa yang untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas semua? Sudah. Nilai-nilai kebajikan yang diterima, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama. Keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai kebajikannya universal, jadi umum ya. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kira-kira ini mengapa kita kok memakai keyakinan bukan peraturan? Bu, ini mungkin mengapa keyakinan Bu bukan peraturan? Ketika keyakinan itu akan lebih nyaman ketika kita melakukan, karena kita meyakini dulu baru melakukan. Ketika peraturan adalah sesuatu yang memang sudah ditetapkan, belum tentu peraturan itu sesuai dengan apa yang kita yakini. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti kita meyakini dulu baru kita melakukan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu menekankan pada keyakinan seseorang yang tentunya akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Saya meyakini Bapak Ibu guru semua sudah membentuk atau melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas
berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita menampung semua pendapat anak, lalu nanti kita bisa menyimpulkannya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu tentang apa itu restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita menerapkan restitusi kepada anak itu, kita memberikan pelajaran kepada anak agar anak bisa belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, dari restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, inilah segitiga restitusi. Jadi dalam melakukan restitusi kepada siswa itu atau murid, kita ada tahapan-tahapannya. Jika murid melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, kita itu tidak langsung mengejudge, oh nek si A itu pancen seperti itu, oh si B itu memang suka seperti itu. Nah, dalam segitiga restitusi yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Dimana jika kita merestitusi anak atau siswa, misalnya kita mencontohkan diri kita sendiri. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun dulu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang berikutnya kita lakukan dalam tahapan segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Anak melakukan suatu tindakan, sekalipun itu tindakan yang salah, itu pasti ada tujuannya atau ada alasannya, tidak hanya sekedar melakukan aja. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jika kita sudah menstabilkan identitas anak, memvalidasi tindakannya bahwa tindakannya itu salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Kira-kira jika kamu melakukan seperti itu, kamu telah melanggar keyakinan kelas yang mana? Contohnya seperti itu. Untuk berikutnya, terima kasih. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Gitu, Bu Edi. Saya tidak menanggapi, tidak menambahkan, tapi kita namanya apa ya? Kasus yang terjadi di tempat kita, keyakinan kelas kita buat ya. Masing-masing ada keyakinan kelas. Kadang ada yang terpampang di depan dengan jelas, ada yang masih belum berjalan. Tapi kenyataannya, ketika kita masuk di kelas, entah itu kelas 8 atau kelas 9, mohon maaf karena saya tidak pernah masuk kelas 7. Itu pasti ada saja anak yang setiap hari tidak 1, 2, 3 atau bahkan rombongan itu melanggar keyakinan kelas yang ada. Nah, sekarang kalau ini gambarannya, nah, kalau menurut panjenengan, kalau menurut saya sih apa sih gunanya keyakinan kelas kalau keyakinan kelas itu sama aja dilanggar kan kita, ya kan? Intinya kan gitu. Kan
Ya, seperti dilema ya, kalau seperti itu kita mengalami semua. Mungkin jenengan tidak masuk di kelas 7, tapi saya masuk di kelas 7 dan mengalami itu. Menurut saya mungkin kita sebagai guru saya ya, tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan, selalu ayo, kita kemarin sudah buat keyakinan kelas mana yang harus kita lakukan. Saya juga mengalami Bu, bahkan ini pengalaman saya di kelas saya sendiri. Saya itu sampai gini, Bu Uti, apakah harus setiap hari menanyakan kembali, diulang lagi mana yang kamu melakukan ini, melakukan itu, seperti itu. Mungkin menurut saya ya, kita tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan anak, entah itu apa yang dilakukan salah ataupun tentang tata tertib atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Mungkin seperti itu Bu. Atau ada yang lain mau menambahkan? Oh iya. Biasanya keyakinan kelas itu yang musuh guru, wali kelas sama anak didiknya, ataukah bisa juga berasal dari guru yang lain. Artinya gini, kalau kebiasaan ini, kadang itu saya punya peraturan sendiri untuk mata pelajaran saya. Misalnya ya tidak boleh, misalnya anak harus masuk sebelum saya masuk. Anak tidak boleh mengerjakan pekerjaan lain selain yang dihadapi, misalnya seperti itu. Lah, apakah itu bisa dimasukkan di keyakinan kelas atau keyakinan kelas itu kalau anak buahnya, maksudnya kalau siswanya, atau harus berkolaborasi dengan guru yang lain, misalnya. Terima kasih Tina, pertanyaan yang bagus sekali. Keyakinan kelas itu tidak hanya, menurut saya, keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat oleh wali kelas dan anak kita di kelas itu, tapi Bapak Ibu guru yang lain pun bisa membuat keyakinan atau menambahkan keyakinan di kelas itu. Karena kita juga bisa berkolaborasi dengan bahkan tidak hanya guru lain, tetapi seluruh warga sekolah yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Dan nanti keyakinan kelas itu seharusnya selalu disosialisasikan. Seperti itu menurut saya. Boleh monggo Bu. Terima kasih Bu. Ini sampai kami sambil serius juga ini. Karena gini, kalau menurut saya bisa berkolaborasi, tetapi ketika nanti guru satu dengan guru yang lain, kita kan bukan klasikal yang wali kelas untuk seluruh mapel di situ seperti anak SD. Jadi satu kelas itu menerima beberapa tipe guru. Misalkan Bu Dina memiliki peraturan seperti itu. Misalkan saya memiliki peraturan ketika di kelas saya anak-anak boleh minum kok. Seperti itu. Jadi mungkin ketika kesepakatan kelas itu dibuat secara global. Untuk antara murid dengan guru mapel itu biasanya kalau saya di awal itu dulu membuatnya kontrak belajar. Jadi sekarang bahasanya menjadi kesepakatan belajar. Jadi antara kelas apa dengan mata pelajaran apa, seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Masukannya ini bisa diterapkan kepada kita semua. Terima kasih sekali masukannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena setelah ini kita akan ada sesi diskusi atau kerja kelompok untuk ada sebuah kasus tentang bagaimana cara merestitusi siswa. Setelah ini kita akan bekerja kelompok. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana? Kira-kira kamu tahu nggak Cak ngobrol di sini? Kenapa? Kemarin nggak jadi pelajaran Bu, Nggak jadi pelajaran karena apa toh? karena belakangi gurunya Bu. Membelakangi gurunya. Nggih, Terus pak gurunya atau bu gurunya tersinggung. nggih. Terus nggak jadi pelajaran. Oh, berarti itu kamu melakukan kesalahan. Ya, Manusiawi melakukan kesalahan. Kira-kira itu berakibat pada apa? Nggak pelajaran. nggak dapat ilmu. Nggak dapat ilmu, nggak pelajaran. Ya nggak dapat pelajaran juga. Nggak cuma kamu aja toh. Satu kelas toh. Ya, Merugikan siapa? semua Bu. Semua. Oke. Dimas tahu itu sebuah kesalahan. Dimas paham, nggak apa-apa. Manusia. Kalau udah tahu kesalahan kayak itu, tidak nanti kamu harusnya juga Minta maaf Bu. minta maaf. Kita juga udah punya kayak kesepakatan, bukan kayak sih, memang udah punya kesepakatan kelas Nggih, di dalam kelas atau di luar kelas lain. harus Saling apa? saling menghormati, Saling menghormati. Selain saling menghormati, menghargai. menghargai. Ya, saling menghormati, saling menghargai sama siapapun. Ya, Berarti kalau diterangkan kamu harus diam, diam menghargai. Kalau nggak tahu baru angkat tangan tanya. tanya berbicara deh. Ya, itu. Dimas paham kesalahan Dimas di mana? Ya, Dimas siap memperbaikinya dengan apa? dengan Pertama harus minta minta maaf. kepada bapak atau ibu guru tersebut ya. Nggih, Oke, siap melaksanakan itu? siap. Siap. Oke. Terus jangan diulangi lagi ya. Ya, Harus menghargai, menghormati orang dua guru Bu. guru ya. Terima kasih ya Dimas ya. Jangan diulangi lagi ya. Ya, Oke, terima kasih. setelah saya ngobrol dengan Juhud, saya menjadi lega dan akan memperbaiki diri. Makasih. Oke, kira-kira kamu tahu nggak tak panggil Cak ngobrol di sini? Nggak tahu. Tahu. Iki kenapa kemarin nggak berangkat sekolah? Ada lapor tadi. Ada masalah keluarga. Sampai izinnya ke sini ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu, kalau di sini sebagai wali kelas kamu, ibu kamu, ya kalau di sekolah, kalau boleh tahu ada masalah, nggak apa-apa cerita aja. Saya pengen Riki ceritakan yang apa? Pengen Riki ceritakan silahkan ceritakan. Bu, nggak bakalan yuk bilang kemana-mana gitu. Kenapa? Jangan itu. Apa? Kalau kayak ngasih Marah ngesu kali sinten itu loh. alik nopo Bener terus. kakangnya marah sama Riki jadi Riki terus gak mau sekolah. Bener ada masalah ini. Kenapa? Kira-kira opo Riki buat salah sama kakaknya? Mungkin kok dimarahin kok dinesoni gitu. Hari itu punya kakak masih sekolah, sudah kerja SMA. Oh, jadi sekarang mungkin pengennya kerja ge atau bagaimana? Jadi sama ibu lah, bapak masih
Kemarin ibu kesini terus ngizinin, terus ya diizinkan untuk hari ini. Ibu juga bilang sama ini, kamu sama ibu juga maksudnya sering ngobrol sama ibu di rumah. Jadi nek sekolah itu karena di sini rata-rata pakai kendaraan sendiri karena memang nggak ada angkot nih. Nah itu Niki diantar atau dipakai nganu sendiri? Pakai sepeda sendiri. Pakai sepeda sendiri. Sekarang pakai sepeda sendiri. Bismillah. Misal kok apa? Kamu ada masalah dengan kakak kamu, tiba-tiba dilesoni, marah nggak tahu kenapa. Yuk, kenapa Niki kok malah, mak, bu, aku mau support. Kenapa? Gak apa-apa tuh kok bilang aja. Mau pengen ngerti. Karena kenapa? Nih, bu, itu putih beneran bu. Oh, mungkin saat itu kakaknya lagi butuh ya. Lumayan. Oh, Riki nggak sekolah karena nggak ada kendaraan. Nah, ada teman dari sana? Tahu. Siapa? Kelas 7 ada nggak? Kelas 8 ada nggak? Oh, kelas 9? Kelas 7. Kelas 7? Sinten? Kelas 7. Denis. Oh, Denis ya. Kan misal kok di rumah misal kok sepedanya cuma satu lagi dipakai masih. Nah, Riki mungkin bisa bareng sama Denis. Berani bilang. Nek enggak nanti tak bilang deh nggak apa-apa. Maksudnya gini, jangan karena nggak ada yang nganter atau nggak ada kendaraan, yuk kamu jadi sekolah. Nanti nek ngono kuwi yuk tak tanya. Kira-kira nek ngono kuwi rugi nggak? Rugi tuh. Sehari nggak masuk, ketinggalan berapa mapel tuh. Padahal kamu mampu loh, dan ada seleksi poli pun, kamu lolos toh. Jadi terus kayak itu, kira-kira Riki mau bagaimana memperbaiki? Iri, Bu, aduh, hari ini nggak sekolah Alfa kenapa ya? Ya udah. Terus ada ibu di sini, Bu. Jadi Riki harus punya niat apapun, misalnya kok saat itu misal masih Rik, Dek, itu jujur sih, aku gak butuh, ya apa-apa mas, aku tak bareng konco nih. Atau kalau enggak, kamu rumahnya sejak kan? Kasiran juga. Misalnya kayak kasiran, jalan pun bisa tenang. Nah, nek enggak, misal kok nggak ada barengan ini kan, barengan yang nggak satu desa juga ada tuh. Nah, nanti tuh kok bilang aja, punya WA kan? Nah, nanti bisa kabar-kabar malamnya, mungkin besok aku barengi ya. Banyak solusi. Jangan yuk karena nggak ada yang ada, nggak ada kendaraan, kamu nggak sekolah. Itu eman banget. Kamu punya potensi, kamu punya bakat, karena satu hal, yuk kamu jadi males, jadi ogah-ogahan, jangan sampai. Nanti Riki wis paham ya. Setelah saya ngobrol dengan Bu Ut,
Kula sadar kesalahannya tidak mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini ada yang sudah masuk deh. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara wali kelas atau guru dengan kalian semua. Keyakinan atau kesepakatan kelas itu berbeda dengan peraturan. Oke? Kalau peraturan, kalian sudah mengetahui peraturan di sekolah ini kan? Kalau peraturan kalian tinggal mentaatinya. Begitu juga keyakinan atau kesepakatan kelas, kalian juga harus mentaatinya. Tapi yang buat kita semua. Oke, nanti kalian tiap anak silakan menulis satu apa yang harus kita sepakati di kelas ini, di kelas 7D ini. Nanti ditulis ya, tiap anak menulis satu keyakinan kelas. Misalnya apa? Ada yang mau menyebutkan misalnya apa? Bu, boleh izin minum tidak saat pelajaran? Nah, silakan apa saja yang akan kalian tuliskan untuk kesepakatan kelas ini. Tak bagi sticky note. Ini namanya sticky note. Silakan kalian tulis. Boleh menulis apa saja yang harus dijadikan keyakinan kelas. Makanya beda tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi kalau sudah langsung tempel di papan tulis.
Nah, itu apa? Ibu sudah. Silakan yang lainnya. Di sini bagus. Enggak usah, enggak usah. Oh, di paling atas. Awas, ambil enggak. Bahaya. Ini. Yuk, yang lainnya mulai dikumpulkan. Kenapa yang cowok cewek sini? Kenapa nggak gabung? Kemudian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah itu kita bubar. Dimas, silakan duduk. Ya. Sudah semua? Ya. Kita coba lihat ya. Ya, ini sudah kelompokkan kesepakatan kelas yang ingin kita buat. Di sini ada yang menuliskan sudah tak kelompokkan. Yang pertama, saling menghargai, tidak boleh membuli satu sama yang lain. Lalu ada yang menuliskan mendengarkan saat guru menjelaskan. Nah, sudah ada dua ini. Berarti kita harus menghargai siapapun yang ada di kelas ini. Terus saat mau minum izin terlebih dahulu. Ya, boleh. Terus tidak boleh keluar kelas saat pergantian jam pelajaran. Berarti kalian harus tepat waktu juga pas masuk kelas, ya. Terus ada lagi, tidak boleh berisik saat guru menjelaskan dan tidak boleh berkata kasar dengan siapapun yang ada di kelas. Nah, ini masih menggunakan kalimat negatif. Negatif itu ada kata tidak. Sekarang kita tuliskan di sini kalimat positifnya. Yuk kita buat ya. Keyakinan
kebersihan kelas atau menjaga kebersihan kelas bersama. Nah, 5 ini. Jadi kita sudah membentuk keyakinan kelas. Ada 5 nanti kita buat di kanva yang menarik mungkin. Setelah itu di print lalu kita akan menempelkannya di kelas 7. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas ini kita buat berdasarkan ide kesepakatan kita bersama, jadi tidak ada paksaan antara Bud maupun kalian. Jadi siap untuk melaksanakan? Ya. Jika kalian kok melanggarnya, maka siap menerima konsekuensinya. Ingat ya, bukan hukuman, tapi ini kan kayak kesepakatan atau keyakinan. Jadi ada konsekuensinya untuk kita bersama. Oke? Oke. Terima kasih. Itu saja. Oke, kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira masih ada yang mau ditambahkan atau tidak? Bisa aja, silakan boleh saja. Mendengarkan guru, ya berarti kan saling menghormati dan menghargai. Kita ambil kalimat positifnya. Tadi kalian sudah menuliskan di sana tidak boleh berisik saat guru menjelaskan, tidak boleh makan minum saat pelajaran. Bu, kalau minum aja bagaimana? Boleh izin kah? Boleh. Bu, kalau ke toilet boleh berdua kah? Boleh. Maksimal tadi juga sudah disampaikan, maksimal berapa kalau izin ke toilet? Terus juga tadi ada, jangan lupa ini untuk menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Tadi kalimat negatifnya di sana, tidak boleh membuang sampah sembarangan aja. Terus harus melaksanakan piket. Nah, kita simpulkan dari kalimat keyakinan yang telah kalian buat tadi, kita ambil satu kesimpulan, yaitu menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Terus tadi ada lagi, jika meminjam buku atau meminjam apa harus dikembalikan. Berarti kita di sini ditambahkan deh menjaga dan mengembalikan barang pada tempatnya. Nah, sudah ada 6 keyakinan kelas yang kita buat. Gimana? Sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Ini nanti kita buat di Canva. Nanti kalian bisa mencoba membuat, nanti dikirimkan ke Bud. Biar nanti tinggal Bud print lalu kita tempel di kelas kita. Ayo, siapa yang mau membuat? Membuat ini keyakinan kelas, diketik di Canva. Nanti membuat keyakinan kelas Sakti ya. Ini nanti diketik di Canva ya. Iya, Sakti. Sakti sama siapa? Putra ya. Ya, Putra. Sakti sama Putra. Nanti kalau sudah selesai nanti dikirim ke Bud. Kita lihat dulu, baru kita print tempelkan. Buat yang semenarik mungkin ya. Tapi oke. Ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terus akhiri. Benar? Sudah nggak ada yang mau ditanyakan? Dapat disampaikan? Oke. Kelas ini siap melaksanakan keyakinan yang kita sepakati.
Ya. Kalau ada yang melanggar itu bukan hukuman tapi apa? Konsekuensi. Berarti sudah paham ya? Terima kasih atas perhatiannya Bu Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ya sebentar, Sakti di sini. Coba dilihat, menarik sekali apa yang dibuat atau didesain oleh Sakti dan Putra. Coba bisa dibaca Sakti dulu dari sini awal, yang keras. Yang lainnya perhatikan dulu deh. Yo, Keyakinan kelas 7D. terus yang pertama. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Doa sebelum dan setelah belajar. Yang kedua, Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Ya, ini yang ke-1 sampai 3. Bisa bergantian. Putra, ayo dari yang ke-4 sampai ke-6. Dibaca ini yang hijau, agak menyerong ke sana. Datang tepat waktu dan aktif di kelas. Ya, yang keempat datang tepat waktu dan aktif di kelas. Tidak ada yang terlambat, deh. Terus selanjutnya Menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Yang terakhir, Mengerjakan tugas tepat waktu. nah ini yang terakhir, mengerjakan tugas tepat waktu. Sudah jelas semuanya? Oh, terima kasih Sakti sama Putra. Silakan untuk duduk kembali. Nah, ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita buat, sudah ditempel, berarti kita harus melaksanakannya. Ya, terima kasih atas perhatian kalian.